Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, dan Bapak, Ibu guru pamong, perkenalkan nama saya Hendra Fitriyanti, juluk Ratu Idaman, mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, PPG Daljab 2020. Ini nomor peserta saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bagaimana keadaan kalian hari ini, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau keadaan kalian sehat semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini, nak, sebelum kita memulai pelajaran, supaya pelajaran yang kita dapat hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian semuanya. Ayo, nak, dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dengan kalian. Apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini, nak? Tidak, Bu. Sudah 3 hari dia tidak hadir. Di surat izin katanya dia sakit. Oh gitu. Apakah kalian sudah pernah menjenguknya, nak? Belum, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan berkoordinasi dengan wali kelasmu untuk memastikan keadaan Intan, apakah dia itu benar-benar sakit atau memang ada alasan yang lainnya sehingga dia tidak bisa hadir ke sekolahan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Apakah ada yang tidak hadir selain dari Intan, nak? Bagus, kalau begitu semoga kita dalam keadaan baik dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai hari ini, Ibu ingin memastikan terlebih dahulu, apakah ada di antara kalian yang tidak enak badan, nak? Kenapa, nak? Lagi nggak enak badan. Perutnya lagi sakit. Kenapa bisa kamu sakit begitu? Tadi buru-buru jadinya telat sarapan. Oh, kalau begitu diingat-ingat, nak, ya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, sempatkan untuk makan terlebih dahulu supaya kalian terhindar dari sakit dan selama mengikuti pelajaran kalian dalam keadaan fit sehingga bisa menerima pelajaran dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Fiska, kamu masih bisa kuat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Insyaallah kuat. Baiklah kalau begitu anak-anak. Kita masuk ke materi hari ini ya, nak. Sebelumnya kemarin Ibu sudah membahas tentang pengertian dan tujuan segmentasi pasar. Apakah ada yang masih ingat apa itu tentang pengertian dan segmentasi pasar, nak? Saya, Bu. Ya. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar. Ya. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Ya, kalau begitu jawaban yang bagus sekali ya, nak. Masih ingat kalian tentang garis besar dari segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi untuk para pembeli di pasar. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya, nak? Saya, Bu. Ya.
Segmentasi pasar bertujuan membagi sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, sehingga segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen, dibuat menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Nur tadi ya nak, bahwa segmentasi pasar yang dimaksudkan adalah pembagian pasar yang berbeda-beda, heterogen, dibuat menjadi kelompok-kelompok yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Contohnya yaitu segmentasi pasar Coca-Cola, segmentasi pasar Aqua, dan nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Anak-anak, materi hari ini Ibu akan lanjutkan dari 2 materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan tujuan pasar serta segmentasi pasar serta keunggulan pasar bersaing. Ibu berharap kalian benar-benar mengikuti pembelajaran hari ini, mengingat ini adalah pembahasan dari materi KD 3.3 menganalisis segmentasi pasar dan KD 4.3 melakukan segmentasi pasar, sehingga harapan dari itu nantinya di akhir pembelajaran ini kalian sudah memahami apa itu arti segmentasi pasar. Baiklah, Ibu ingin memberikan pertanyaan secara lisan kepada kalian. Siapa kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan 3 poin tambahan dari nilai yang akan kalian terima nantinya. Kemarin kita kan sudah membahas materi KD 3.3 menganalisis segmentasi pasar dan 4.3 melakukan segmentasi pasar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa itu fungsi dari segmentasi pasar? Saya, Bu. Ya, Nak? Untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Ya, betul sekali. Tadi itu biar lebih mudah diingat, segmentasi pasar ini mengelompokkan yang heterogen menjadi homogen. Oke, dan untuk temanmu itu dapat 3 poin tambahan. Ayo tepuk tangan, Nak. Anak-anak, hari ini kita akan masuk pada materi pembahasan tentang materi tingkat segmentasi pasar, dan materi hari ini masih tentang materi KD 3.3 yaitu menganalisis segmentasi pasar, dan KD 4.3 tentang melakukan segmentasi pasar. Baiklah, sebelum membahas lebih jauh, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada KD 3.3 menganalisis segmentasi pasar dan KD 4.3 melakukan segmentasi pasar. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat slide yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Tolong diperhatikan ya anak-anak semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada kompetensi inti. KI-nya 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja marketing pada tingkat teknik, spesifik, detail, dan kompleks. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaira dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. KI 4 di sini yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja marketing. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyajikan secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan, gerak mahir menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya di sini ada kompetensi dasarnya. 3.3 menganalisis segmentasi pasar. 4.3 melakukan segmentasi pasar. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, dan presentasi, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian segmentasi pasar, mendeskripsikan tujuan segmentasi pasar, membedakan segmentasi pasar, menerapkan langkah-langkah segmentasi pasar dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif yaitu kreatif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya di sini ada menganalisis segmentasi pasar. Indikator pencapaian pembelajarannya yaitu 3.31 menjelaskan pengertian dan tujuan segmentasi pasar. Seterusnya 3.32 menjelaskan segmentasi pasar dan keunggulan bersaing. Selanjutnya 3.3.3 memahami tingkat segmentasi pasar. Di sini juga ada kriteria ketuntasan minimal yaitu atau KKM mata pelajaran marketing. KD 3.3 menganalisis segmentasi pasar dan KD 4.3 melakukan segmentasi pasar yaitu dengan nilai 75. Baiklah, setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran dari materi hari ini, maka hari ini masih melanjutkan tugas pertemuan
sebelumnya, yaitu presentasi tugas kelompok ya nak. Di mana kalian pertemuan sebelumnya disuruh membuat proyek pengamatan dan analisis lingkungan tentang segmentasi pasar, proyek pengamatan segmentasi pasar, manfaat segmentasi pasar, serta prosedur segmentasi pasar. Contohnya yaitu pasar dibuat dalam bentuk pemetaan konsep yang dituliskan ke dalam suatu LKPD atau lembar kerja siswa didik. Kebetulan ada satu kelompok yang belum mempresentasikan hasil proyek, yaitu kelompok 4 ya nak, yang belum mempresentasikannya ya. Nama kelompoknya bisa kalian lihat di slide ini. Sebentar ya nak. Oke, di sini Ibu sudah melakukan pembagian tugas kelompok marketing ya. Sudah bisa kalian lihat kelompok 1 terdiri dari Anastasia, Andika, Desla, Enggal, Indah, Fernando. Kelompok keduanya Anggun, Anita, Dwi, Diah, Nur, Nabela. Kelompok ketiganya Antika, Anton, Bayu, Erni, Nanda, Luciana, serta kelompok 4 itu yaitu Intan, Lulu, Muhammad Zain, Naila, Okta, dan Liani ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke inti pelajaran hari ini ya. Namun sebelumnya kita ke literasi terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu, sekarang coba kalian simak penjelasan dari Ibu melalui slide PowerPoint berikut ini ya nak. Oke, di sini ada kompetensi dasar 3.3 menganalisis segmentasi pasar. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya 3.3.1 menjelaskan pengertian dan tujuan segmentasi pasar. 3.3.2 menjelaskan segmentasi pasar dan keunggulan bersaing. 3.3.3 memahami tingkat segmentasi pasar. 4.3 melakukan segmentasi pasar. Indikator pencapaian kompetensi IPK-nya yaitu 4.3.1 melakukan analisis segmentasi pasar strategis. Materi dari semua ini yaitu pengertian dan tujuan segmentasi pasar, segmentasi dan keunggulan bersaing, tingkat segmentasi pasar, analisis segmentasi pasar strategis. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari Kotler dan Carey Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif yaitu 1. Dapat diukur atau measurable, yaitu ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Kedua, dapat dijangkau atau aksesibel, yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 3. Cukup besar atau substansial, yaitu segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai.
Keempat, dapat dibedakan atau differentiable, yaitu differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Kelima, dapat dilaksanakan atau actionable, yaitu actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada kedua, pelayanan lebih baik. Ada 4 hal penting yang diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. Namun dari keempat hal terpenting itu, pelayanan merupakan hal yang paling dominan. Sedang harga dan kualitas seringkali menjadi nomor 2 dibandingkan pelayanan. Oleh karena itu, segmentasi pasar harus dilakukan agar bisa memberikan pelayanan yang mengarah dan tepat kepada pasarnya. Selanjutnya, ketiga, strategi pemasaran lebih terarah. Dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosinya dapat lebih terarah dan lebih tajam. Selanjutnya, 4. Menemukan peluang baru, yaitu perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmentasi pasar yang lebih baik, tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang. Maka peluang yang ditemukan tidak selalu besar. Selanjutnya, kelima, faktor penentu desain, yaitu dengan adanya pemahaman yang terhadap kebutuhan segmen-segmen pasar, maka pemasaran dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut, dan desain yang dibuat pun lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Selanjutnya, strategi komunikasi lebih efektif, yaitu komunikasi bisa menjadi efektif apabila komunikator tahu persis siapa komunikan yang diajak komunikasi olehnya. Apa kesukaan, kebiasaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perusahaan sebagai komunikator akan berkomunikasi dengan cara yang berbeda-beda dan melalui media yang berbeda pula yang disesuaikan kepada segmen pasar yang ditargetkannya. Selanjutnya, melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Dengan mengetahui siapa yang menjadi segmen bagi sebuah perusahaan, tentunya perusahaan itu juga bisa melihat apabila ada perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan kompetitor yang menawarkan produk atau jasa yang sama, juga menargetkan segmentasi pasar yang sama dengan yang ditargetnya. Dan kegiatan apa saja yang dilakukan perusahaan-perusahaan kompetitor itu untuk merebut perhatian pasar dalam usaha memenuhi kebutuhan segmentasi pasar tersebut. 8. Evaluasi target dan rencana bisnis. Setelah mengetahui siapa dan bagaimana karakteristik segmentasi pasar yang ditargetkan, maka perusahaan bisa melakukan evaluasi atas efektif tidaknya kegiatan pemasaran yang sudah dilakukan selama periode tertentu. Apakah sudah sesuai dengan karakteristik pasar yang ditargetkannya, dan juga perusahaan bisa mempelajari apa yang lebih dan kurang dari strategi yang sudah berjalan untuk dibuat perencanaan bisnis selanjutnya ke depan. Terus di sini ada prosedur melakukan segmentasi pasar, ya nak. Dalam mengidentifikasi segmentasi pasar ada 3 tahapan prosedur yang harus dilakukan, yaitu 1. Tahap survei, 2. Tahap analisis, 3. Tahap pembentukan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis segmentasi pasar. Jenis-jenis segmentasi pasar itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Segmentasi pasar berdasarkan geografi, 2. Segmentasi pasar berdasarkan demografi, 3. Segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Di sini juga ada jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar berbeda sosial kulturalnya. Ada dibagi lagi menjadi 4. Segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim,
di sini pun merupakan efektif segmentasi bagi pengguna merek seperti tingkat pengguna, tingkat kesadaran, tingkat loyalitas merek. Selanjutnya, ada nomor 6 segmentasi berdasarkan situasi penggunaan, 7 segmentasi berdasarkan benefit, yaitu contohnya fungsi uang, nilai uang, manfaat sosial, manfaat emosi positif, manfaat emosi negatif. Selanjutnya ada 8 segmentasi hibrid, segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Contoh segmentasi pasar bisa kalian lihat di sini ya nak, segmentasi pasar Aqua. Bisa kalian baca di sini secara segmentasi geografisnya. Aqua menunjukkan semua pasar yang ada di wilayah Indonesia. Aqua itu ada di seluruh Indonesia, ya nak ya. 2, secara demografis. Aqua menargetkan orang-orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Baik itu strata yang menengah ke bawah atau menengah ke atas. Mau dia perempuan atau laki-laki, anak-anak atau dewasa dia targetkan. Secara psikografis, Aqua ditunjukkan untuk kelas kalangan sosial menengah. Ya. Di sini tapi juga bisa untuk kelas kalangan menengah ke bawah, mengingat ada harga kemasan yang cukup ekonomis. Selanjutnya yaitu di sini contohnya segmentasi pasar Coca-Cola. Bisa kalian lihat. Selanjutnya lagi segmentasi pasar Samsung Galaxy Young. Ya, HP. Ya nak ya. Bisa kalian bacanya dilihat. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar Honda Beat. Motor ya. Kalian pasti semua rata-rata pakai menggunakan Honda Beat. Lebih tinggi penjualannya daripada merek yang lainnya. Kemudian tadi Bu Hendra sudah berikan penjelasan selanjutnya. Oke anak-anak, selanjutnya pertemuan sebelumnya juga Ibu tadi sudah menyuruh kalian membaca buku paket halaman 132 sampai halaman 170, yaitu bab kelima tentang menetapkan pasar sasaran. Sudah dibaca bukunya nak? Sudah Bu. Nah, baiklah. Tadi kalian sudah melihat dan memperhatikan materi yang Ibu tampilkan melalui slide PowerPoint. Selain itu juga ada kalian membaca buku paket halaman 132 sampai halaman 170 ya nak. Bab kelima yaitu menetapkan pasar sasaran. Artinya di sini kalian sedikit banyak sudah mendapatkan gambaran atau informasi mengenai materi bahasan kita hari ini, yaitu tentang tingkat segmentasi pasar. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi tugas kelompok minggu kemarin ya nak ya. Ya, ada satu kelompok yang belum mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Seperti biasa, kelompok ini merupakan hasil penelitian dan analisis lingkungan dari kalian selaku peserta didik tentang segmentasi pasar, syarat segmentasi pasar, manfaat segmentasi pasar, prosedur segmentasi pasar dituliskan dalam suatu LKPD. Siswa kelompok 4 mempresentasikan tugasnya nak. Ayo perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang konsep segmentasi pasar. Pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Segmentasi pasar bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian, analisis perbedaan,
para pembeli pasar. Anak-anak kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan tentang hasil proyek tugas kelompok mereka. Bagaimana hasil dari presentasi kelompok 4 tadi menurut kalian? Silakan jika kalian ada yang ingin bertanya atau menambahkan jika memang dianggap masih ada yang kurang atau tidak pas atau belum sesuai. Baiklah, sepertinya tidak ada yang bertanya dan memang Ibu lihat presentasinya sudah bagus. Seperti biasanya, apakah bila kalian belum mampu menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, skor 3 itu akan Ibu berikan dan diakumulasikan pada akhir pembelajaran nantinya. Siap ya anak-anak semuanya? Tolong angkat tangan kalian dan sebutkan nama dari kelompok mana. Ingat, kelompoknya tadi kan sudah Ibu berikan pembagian kelompoknya. Sebelumnya pernah menyampaikan positioning atau penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Perkembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempengaruhi tentang bagaimana suatu segmentasi pasar tertentu menilai produk maupun jasa ketika dibandingkan dengan kompetensi pasar. Pertanyaannya yang akan Ibu berikan yaitu bagaimanakah caranya membuat positioning produk yang tepat di pasar? Saya Bu, yaitu 1. Menentukan produk atau pasar relevan. 2. Mendapatkan kebutuhan pelanggan. 3. Mengidentifikasi pesaing. 4. Menentukan standar evaluasi. 5. Membuat persetujuan. 6. Mengidentifikasi kesenjangan posisi. 7. Merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. 8. Memantau posisi. Oke, bagus. Dapat tambahan 3 poin dari pertanyaan tadi. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyimak, menganalisis, dan melihat presentasi dari kelompok 4. Artinya dari kelompok 4 itu sudah semua melakukan presentasi ya nak. Dan sekarang silakan kalian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk melengkapi laporan untuk membuat peta konsep pertanyaan ataupun jawaban sanggahan yang telah diberikan temanmu dan kelompok lain ya nak selama diskusi berlangsung. Kalau begitu Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk melengkapi hasil laporannya. Nanti 15 menit berakhirnya pertemuan kita ini, tugas peta konsepnya dan lampiran-lampiran dari teman-teman kalian tersebut sudah dikumpulkan ya nak? Ayo silakan selesaikan tugas kelompoknya ya. Baiklah anak-anak semuanya, setelah pembahasan kita hari ini, maka sampailah kita di penutup pembelajaran. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin mendengarkan perwakilan dari salah satu dari kalian untuk memberikan simpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu mengenai materi KD 3.3. Menganalisis segmentasi pasar dan KD 4.3 melakukan segmentasi pasar. Ayo, siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulannya? Saya Bu. Ya, Farida, silakan. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan
bisa juga diartikan sebagai pengidentifikasian analisis perbedaan para pembeli di pasar. Bagus. Apakah masih ada yang mau menambahkannya, Nak? Ya. Melakukan segmentasi pasar antara lain tahap survei, tahap analisis, dan tahap pembuatan. Baiklah, ya. Artinya Ibu lihat kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Karena poin-poin yang inti dari segmentasi pasar ini kalian sudah bisa menjelaskannya. Mungkin Ibu hanya menambahkan sedikit mengenai jenis-jenis segmentasi pasar, yaitu ada 9 segmentasi pasar antara lain. 1. Segmentasi pasar berdasarkan geografis. 2. Segmentasi pasar mengenai demografis. 3. Segmentasi pasar berdasarkan psikografis. 4. Segmentasi pasar berdasarkan sosial kultural. 5. Segmentasi pasar mengenai hubungan secara ekstrim. 6. Segmentasi pasar berdasarkan situasi penggunaan. 7. Segmentasi pasar berdasarkan situasi penggunaan. 8. Segmentasi hibrid. Baiklah anak-anak, di sini ada yang belum kalian pahami tentang tingkat segmentasi pasar? Sudah jelas, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu artinya tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas esai di LKPD yang akan Ibu siapkan. Nanti LKPD ini kalian kumpulkan saat jam marketing ini berakhir ya, Nak. Nah, ini adalah hasil tugas dari penelitian tugas kelompok yang sudah kalian kumpulkan tadi. Dan Ibu sangat bangga dengan kalian dan senang melihat hasil tugas dari kelompok serta penilaian sikap selama pembelajaran marketing ini. Kalian selalu bersikap baik, sopan, dan kooperatif. Untuk kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok 2. Karena memenuhi aspek penilaian yang baik. Tapi bukan berarti kelompok yang lain tidak dapat nilai yang baik ya, Nak. Tolong ditingkatkan lagi kerjasamanya antar kelompok, ketepatan menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah mendapatkan poin tertinggi dari marketing ini. Baiklah, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian, dan lebih dan kurangnya Ibu ucapkan terima kasih. Dan untuk pertemuan selanjutnya atau minggu depan, kalian masuk pada KD 3.4, yaitu menerapkan strategi bauran pemasaran atau marketing mix ya. Jadi tolong baca buku paket marketingnya bab 6, yaitu memahami produk, halaman 171. Anak-anak, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD esai ini yang akan Ibu bagikan, dan pada jam pelajaran berakhir tolong kumpulkan di atas meja Ibu ya, Nak, di kantor. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Atas kekurangan pelajaran yang Ibu berikan hari ini, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.